Singapura, sebuah negara kecil yang selama puluhan tahun dipandang sebagai simbol kesempurnaan Asia Tenggara. Negeri dengan infrastruktur kelas dunia, ekonomi super stabil, dan sistem yang rapi ini selalu dianggap sebagai tempat paling aman bagi siapapun yang ingin hidup makmur. Namun, sesuatu yang tak pernah dibayangkan justru terjadi pada 2024 hingga 2025. Singapura sedang mengalami guncangan ekonomi paling keras dalam hampir 2 dekade, dan sektor yang paling terpukul adalah industri yang selama ini dianggap paling kuat, makanan dan minuman, atau F&B. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang menyebabkan guncangan ini? Dan apakah krisis di Singapura bisa menjadi peluang ekonomi bagi negara tetangga, terutama Indonesia? Dalam video ini, kita menyusuri akar penyebab, dampak sosial ekonomi, dan merumuskan strategi bagaimana Indonesia dapat menuai cuan, bahkan skenario bernilai 6 triliun rupiah dari krisis F&B ini. Di tengah gemerlap menara kaca, pusat belanja mewah dan jalanan yang selalu hidup, sebuah gejolak diam-diam mengguncang dunia kulinernya. Di balik antrian restoran Instagramable, ribuan gerai sebenarnya tengah tumbang. Data terbaru mencatat lebih dari 3.000 outlet F&B tutup pada 2024, rekor tertinggi sejak 2005. Penutupan ini merata, dari kedai hawker, kafe, restoran keluarga, hingga fine dining dan brand internasional. Tahun 2025 bahkan lebih keras. Dari Januari hingga Oktober saja, 2.431 outlet tutup, sementara 3.357 outlet baru bermunculan. Churn yang brutal dengan rata-rata 307 penutupan per bulan. Namun dari outlet yang tutup itu, 63% berusia 5 tahun atau kurang, dan 82% diantaranya bahkan tidak pernah mencatat keuntungan. Dengan kata lain, banyak pemain F&B di Singapura sebenarnya sudah berjalan di atas margin yang rapuh sejak awal. Dan di balik angka statistik ini, ada kisah nyata yang membuat publik Singapura terhenyak. Salah satunya adalah tutupnya restoran Kasoh, berusia 86 tahun yang dikelola keluarga Tang sejak 1939. Restoran legendaris itu akhirnya menyerah, karena biaya sewa yang melonjak dari 12.000 menjadi 15.000 dolar Singapura per bulan. Untuk menutup kenaikan sewa saja, restoran harus menjual tambahan 300 mangkuk mie ikan setiap bulan. Sesuatu yang nyaris mustahil. Bila usaha puluhan tahun pun tumbang, itu menandakan bahwa fondasi ekonomi kecil Singapura benar-benar sedang retak. Setelah ditelusuri, penyebabnya bukan sekedar salah kelola atau pelanggan berkurang. Akar masalahnya adalah struktur biaya yang runtuh dari dalam. Yang pertama, sewa melonjak gila-gilaan. Banyak pemilik ruko menaikkan harga 20% hingga 49% saat perpanjangan kontrak, dengan beberapa kasus ekstrim naik 2 kali lipat dibanding sebelum pandemi. Ini bukan kenaikan alami, tetapi dampak spekulasi properti. Ketika pemerintah menahan harga perumahan agar tetap terjangkau, investor besar mengalihkan modal ke sektor komersial, termasuk ruko F&B. Ruang usaha yang seharusnya menopang UMKM, justru berubah menjadi arena spekulasi modal besar. Yang kedua, krisis tenaga kerja. Upah minimum terus naik, persaingan merebut staf makin ketat, dan aturan pekerja asing membatasi fleksibilitas restoran kecil. Operator besar mampu menawarkan gaji tinggi, sedangkan usaha kecil tertinggal dan akhirnya menyerah. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Banyak warga Singapura kini lebih memilih makan di Malaysia. Johor Bahru hanya sepelemparan batu, dengan harga makanan 30–40% lebih murah. Selain itu, turis asing berkurang karena nilai dolar Singapura yang terlalu kuat. Dan yang keempat, oversupply restoran. Pada 2016, Singapura memiliki 17.000 restoran. Pada 2023, jumlahnya hampir 23.000. Di atas kertas terlihat positif, tetapi pada kenyataannya, pasar menjadi terlalu padat dan margin makin tipis. Banyak pendatang baru masuk tanpa perhitungan bisnis matang, terbawa euforia ingin menjadi bos sendiri, tetapi tidak siap pada realitas biaya tinggi Singapura. Tak heran, korban bermunculan dari berbagai kalangan. Wine RVT, bar anggur populer 8 tahun di Carpenter Street, memilih tutup karena sewa dan biaya operasional tak lagi masuk akal.
Burger and Lobster menutup outlet di Raffles dan Jewel. Exlet angkat kaki setelah debut penuh harapan. Bahkan restoran berkelas Michelin seperti Euphoria dan Alma by Juan Amador ikut tumbang. Krisis ini bukan hanya melanda pemain kecil, tetapi juga brand global dan bintang Michelin. Penutupan ini membawa dampak sosial kultural yang besar. Hawker stall dan kedai warung yang menjadi ruang sosial masyarakat hilang satu persatu. Banyak generasi Singapura kehilangan tempat makan yang mewakili identitas kuliner mereka. Dan dengan dominasi rantai besar yang makin menguat, kota ini perlahan kehilangan warna khas F&B independennya. Namun, di balik krisis ini, ada peluang besar, terutama bagi Indonesia. Pertanyaannya, apakah krisis F&B Singapura bisa menjadi cuan raksasa bagi Indonesia? Apakah mungkin mencapai nilai ekonomi hingga 6 triliun rupiah? Jawabannya sangat mungkin, jika Indonesia mampu merebut sebagian kecil saja dari nilai pasar food service Singapura yang mencapai miliaran dolar. Dengan target konservatif 2-3% saja dari pasar tersebut, lewat ekspor bahan olahan, bumbu siap pakai, produk halal dan kerjasama B2B, potensi nilainya dapat mencapai USD 350-360 juta atau sekitar 5,9-6 triliun rupiah. Bagaimana caranya? Pertama, ekspor bahan baku dan bumbu siap olah. Mulai dari sayur, buah tropis, rempah, sambal rendang, hingga produk frozen ready to cook. Banyak dapur pusat di Singapura mencari pemasok baru dengan harga kompetitif. Indonesia bisa masuk. Kedua, kemitraan B2B dengan hotel, restoran, dan cloud kitchen. Indonesia dapat memasok bahan baku secara konsisten untuk central kitchen yang melayani puluhan outlet sekaligus. Ketiga, penguatan logistik dan cold chain. Investasi pada rantai dingin akan meningkatkan kepercayaan operator Singapura untuk mengandalkan produk Indonesia. Keempat, sertifikasi halal dan keamanan pangan. Pasar Singapura multikultural. Indonesia dapat memimpin di sektor halal premium. Kelima, diplomasi kuliner dan branding. Restoran pop-up, pameran kuliner Nusantara, dan kolaborasi dengan chef di Singapura dapat memperkuat citra Indonesia. Keenam, model bisnis inovatif. Dapur satelit, cloud kitchen, dan kemitraan cross-border bisa menjadi strategi cepat untuk memperluas ekspor. Tentu saja, tidak semua jalur akan mulus. Ada sejumlah resiko dan tantangan yang harus dikelola jika Indonesia hendak memanfaatkan krisis ini secara strategis. Yang pertama, regulasi dan standar keamanan. Produk olahan harus memenuhi persyaratan ketat dari Badan Makanan Singapura, SFA. Sertifikasi halal dan label lain mungkin diperlukan, terutama jika menargetkan segmen tertentu. Kedua, infrastruktur logistik. Biaya cold chain bisa sangat tinggi, terutama untuk produk beku atau segar. Ketiga, skalabilitas produksi. Produsen Indonesia harus memiliki kapasitas untuk memproduksi dan mengekspor dalam volume yang konsisten dan stabil. Keempat, persaingan lokal dan internasional. Saat ini sejumlah brand internasional tengah berekspansi di Singapura. Pemain Indonesia harus bersaing tidak hanya pada harga, tetapi juga kualitas dan identitas. Kelima, resiko nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi profitabilitas ekspor dari sisi Indonesia. Biaya operasional lokal di Singapura, sewa, tenaga kerja, tetap dapat menjadi batu sandungan. Keenam, ketergantungan pasar. Terlalu tergantung pada satu pasar, Singapura, bisa berbahaya jika tren bergeser lagi. Misalnya, konsumsi wisatawan turun, kebijakan impor berubah. Namun semua tantangan itu bisa diatasi bila pemerintah dan pelaku usaha bergerak serempak. Kementerian Perdagangan dapat memimpin misi dagang kuliner, memberikan insentif ekspor, dan memfasilitasi sertifikasi. Asosiasi industri dapat membentuk klaster produksi ekspor. Startup dapat menciptakan brand bumbu siap pakai yang menargetkan pasar Singapura. Lembaga keuangan dapat menyediakan skema pembiayaan ekspor untuk UMKM. Dengan sinergi yang tepat, Indonesia bisa bukan hanya memasuk komoditas mentah, tetapi membangun rantai pasokan kuliner global. Pada akhirnya,
Krisis F&B Singapura adalah peringatan penting bagi kawasan bahwa ekonomi berbasis biaya tinggi dan spekulasi properti dapat meruntuhkan struktur bisnis kecil secara massal. Singapura sedang mengalami masa terberat dalam 2 dekade, sementara Indonesia dengan pasar besar, tenaga kerja melimpah, biaya sewa lebih rendah dan UMKM yang kuat, berada dalam posisi strategis untuk mengambil peluang. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Singapura akan pulih, tetapi apakah Indonesia siap memanfaatkan momentum ini? Siapkah Indonesia menjadi pemain kuliner internasional? Mampukah kita membangun brand F&B global yang berasal dari dapur Nusantara? Beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru tentang perubahan tatanan dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.